إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, hari ini insyaAllah kita lanjutkan, dan tentunya mohon maaf atas keterlambatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan kebaikan teman-teman yang sudah menunggu. Kita buka halaman 33 dari buku yang kita pegang. Hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Kita telah muqaddimahi di pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah urusan menjaga lisan. Dikarenakan lisan adalah sesuatu yang ringan untuk bergerak, tetapi berat akibatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan lisan, banyak sekali hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena itu seorang mukmin, seorang mukminah, hidupnya bukan hanya untuk menjaga seluruh anggota tubuh yang lain, tetapi yang harus dan paling penting dia jaga adalah masalah lisannya. Kita telah sebutkan beberapa dalil yang seharusnya lisan tersebut digunakan untuk hal-hal kebaikan, seperti mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, seperti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian perbanyak istighfar dengan lisan tersebut, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, kemudian mengucapkan ucapan yang itu bisa membela dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita akan bicara urusan kebalikannya, yaitu di antara penyakit yang sering diucapkan oleh lisan. Di sini beliau pengarang, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, mengatakan bahwasanya lisan terkadang dapat menjadikan pemiliknya terjerembab ke dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang penduduk syurga ketika mereka bertanya kepada penduduk neraka. Subhanallah. Di antara fenomena yang terjadi di akhirat adalah bahwasanya adanya sahut menyahut antara penduduk syurga dan penduduk neraka. Dan itu terjadi, dibuktikan dengan banyak dalil. Di antaranya ada dalil dari surah Al-A'raf tentang ketika penduduk neraka meminta minuman dan makanan dari penduduk neraka, ketika penduduk neraka minta makanan dan minuman dari penduduk syurga. Dan di antaranya juga adalah ayat yang kita bacakan saat ini insyaAllah, yaitu surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang pertanyaan penduduk syurga kepada penduduk neraka. Mereka mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka yang disebut dengan neraka saqar? Maka penduduk neraka menjawab, pertama adalah qalu lam naku minal musallin. Sebab yang utama memasukkan kami dalam neraka adalah kami tidak mengerjakan salat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang yang miskin. Adapun pembahasan kita di ayat 45, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berbicara yang batil bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Yang ini di antara hal yang harus kita perhatikan ketika penduduk neraka menjadikan
berbicara tentang kebatilan adalah salah satu sebab yang masukkan mereka ke dalam neraka. Ketika mereka ditanya tentang sebab oleh orang-orang beriman, menandakan kepada kita bahwasanya urusan berbicara tentang keburukan-keburukan, kebatilan-kebatilan adalah penyakit berat yang harus disingkirkan, diobati dari lisan kita masing-masing. Karena itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ketika beliau mentafsirkan surah Al-Muddathir ayat yang ke-45, yaitu wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berbicara tentang kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay natakallam fima la ya'lam, fima la na'lam. Maksudnya adalah kami berbicara tentang hal yang tidak kami ketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di antara penyakit yang sering dibawa oleh lisan adalah seringnya berbicara, mengungkapkan atau berkata-kata dengan sesuatu perkara yang kita belum mengerti itu benar atau tidak, atau tentang perkara-perkara yang kita tidak tahu bahwasanya hal itu sahih atau tidak. Maka ini di antara bentuk penyakit lisan. Itu menurut tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun menurut tafsir dari Al-Imam Al-Qatadah, beliau mengatakan kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Setiap ada orang yang sesat berbicara, kami pun ikut bersamanya. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, dalam kehidupan mau tidak mau sebagai manusia kita hidup bersosial, dan di antara bentuk sosial kehidupan adalah berkumpulnya kita satu sama lain. Nah, berkumpulnya kita satu sama lain itu akan ada kemungkinan besar lisan tersebut mengucapkan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku kepada semua manusia, laki-laki dan perempuannya. Hanya saja para wanita akan lebih sering berbicara tentang perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seringnya pembicaraan sebagaimana survei di lapangan, pembicaraan para lelaki itu banyaknya adalah seputar bisnis, seputar pekerjaan, paling meriah seputar apa? Seputar poligami, itu yang paling meriah. Adapun para wanita, pembicaraannya apa? Suka makan steak bangkai manusia. Artinya berbicara, nanti fashion, larinya ke tasnya si Anu, kayaknya tasnya udah model lama. Sepatunya si Fulana, itu kayaknya sepatunya itu sepatu yang udah kalau rusak lemnya pun mungkin sudah susah dicari begitu. Awalnya bicara ini dan itu, tapi lari-lari ke membicarakan orang lain. Maka dalam hal ini kata Al-Imam Qatadah, setiap orang yang sesat berbicara, maka kami pun ikut sesat bersamanya. Nah, urusan penyakit lisan ini perkara yang sangat besar, ma'asyiral muslimin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, bahwasanya setiap pagi hari seluruh anggota tubuh, ini hadisnya sahih, kata Nabi SAW, setiap pagi hari seluruh anggota tubuh itu memanggil lisan. Jadi tangan memanggil lisan, kaki memanggil lisan, mata, telinga, kepala, semuanya memanggil lisan. Apa kata anggota tubuh? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah untuk menjaga kami. Subhanallah. Jadi seluruh anggota kita tiap pagi itu, kecuali lisan, semua anggota tubuh memanggil lisan, takutlah kepada Allah. Karena apa kata mereka? Sesungguhnya keselamatan kami itu ada pada dirimu. In istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus wahai lisan, omonganmu baik, maka kami selamat. Wa ini wajadta wajadna. Tapi kalau engkau melenceng, engkau berbicara buruk dan berbicara tentang kebatilan, maka kami pun binasa. Maka hal ini ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwasanya lisan
memang perkara yang siapa yang bisa menjamin untuk mampu menjaga lisan, maka Rasulullah jaminkan baginya apa kemarin? Syurga. Dan di antara dua hal yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka apa kemarin? Lisan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seorang akan berbicara, akan berkomentar, lisan mungkin hanya mengucapkan satu kata, dua kata. Akankah dia berbahaya sehingga masukkan orang ke dalam neraka Allah? Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, la yulki laha balan, yarfa'ullahu biha darajah. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang ternyata kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala suka dengan kalimat itu. Suatu kalimat yang tidak dia pedulikan ketika dia mengucapkan. Menurutnya kalimat ini biasa aja, dia enggak sadar bahwa ternyata kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurutnya kalimat itu sangat kecil. Namun dengannya Allah mengangkat dia beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusannya tidak seperti yang kita bayangkan. Karena rumus dalam kehidupan adalah warubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal itu kecil, tapi karena kebaikan niat dan kebaikan pula isinya menjadikan amalan tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang mungkin kalau dia ngucapin mungkin dia menganggap remeh, cuma kalimat ini. Insyaallah kalimat ini hanyalah kalimat ringan, tidak terlalu berbahaya dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala murkai dengan kalimat tersebut, Allah melemparkan dia ke dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Karena itu ma'asyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, urusan lisan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, tidaklah yang melemparkan seorang hamba ke dalam neraka Allah yang mereka diseret di atas wajah mereka, kecuali karena sebab ulah lisan-lisan mereka. Subhanallah. Maka di sini beliau akan sebutkan beberapa contoh penyakit lisan, hanya beberapa contoh penyakit lisan. Yang pertama beliau sebutkan adalah yaitu an-nutqu bisyirki wal kufur, yaitu mengucapkan kalimat syirik dan kekufuran. Dan ini adalah dosa lisan yang paling besar, yaitu mengucapkan kalimat kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang paling besar di sisi Allah adalah kesyirikan dan kekufuran. Kapanpun seorang berkata ucapan yang itu mengandung kesyirikan, ucapan yang mengandung kekufuran, maka itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar daripada dia meninggalkan amalan fardu yang lain. Beliau mengatakan seperti berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada mampu melakukannya kecuali Allah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Berdoa kepada selain Allah apa hukumnya? Syirik. Dan di antara perkara yang syirik juga adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia bersumpah demi Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah yang mulia. Tetapi kalau dia bersumpah demi Ka'bah, itu tidak benar. Karena Ka'bah bukanlah Allah dan Ka'bah bukanlah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana bersumpah demi Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Bersumpah demi Al-Quran bukan kesyirikan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Tapi bersumpah dengan Al-Quran itu tidak dilakukan oleh salafus saleh. Jadi hal itu sebaiknya adalah ditinggalkan karena bisa mengandung syubhat. Kemudian di antaranya adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar kepada pohon, bernazar kepada laut, berdasar kepada gunung dan sebagainya. Maka seorang muslim, kata beliau, dan seorang muslimah
lisannya wajib dijaga dari kesyirikan seperti ini. Mengucapkan kalimat kesyirikan merupakan penyakit lisan yang paling besar. Di antara ucapan kesyirikan adalah begini: kalau bukan karena engkau, mungkin saya terlambat hadir. Itu ucapan kesyirikan. Kalau bukan karena engkau, mungkin saya sudah opname dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh, ini ucapan kesyirikan. Yang benar adalah kalau bukan karena Allah kemudian bantuanmu, maka itu boleh. Tetapi langsung kepada orang tersebut, maka itu adalah ucapan kesyirikan. Dan ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lisan mengucapkan kekufuran seperti mencela Allah dan Rasulnya. Sungguhnya ini adalah kekufuran. Ini adalah sifat orang munafik besar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau engkau tanya mereka, wahai Rasul, tentang ucapan kekufuran mereka itu, alasan mereka apa? Kami cuma bersenda gurau dan kami cuma main-main. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Rasul, apakah pantas Allah dijadikan bahan olok-olokan? Apakah Rasul dan ayat-ayatnya itu pantas kalian olok-olokkan? Apa kata Allah? La ta'tadiru. Jangan buat alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak fenomena orang-orang di negeri ini, kalau seandainya mungkin hal itu dibawa kepada ulama, mungkin sudah jatuh kekufuran di antara oknum-oknum yang di negeri ini. Tetapi sayangnya itu bukan wewenang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, kemudian menjadikan mereka orang-orang yang menjadi contoh dalam kebaikan setelah sebelumnya mereka menjadi contoh dalam keburukan. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau kami maafkan salah satu kelompok dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan azab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang yang berbuat dosa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada orang-orang yang cuma ikut-ikutan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Jadi ucapan keburukan yang paling besar diucapkan oleh lisan adalah ucapan kesyirikan dan kekufuran. Di antaranya jampi-jampi, di antaranya jimat diwakilkan. Jimat itu tulisannya, tapi dia diwakilkan oleh tangan dan sebenarnya dia adalah ucapan lisan. Maka seorang harus menjauhi hal seperti itu. Yang kedua adalah mengucapkan perkara yang mengandung kebid'ahan, perkara baru dalam agama, perkara yang tidak dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah pengarang, ini adalah muridnya ahli hadisnya Yaman. Beliau langsung kepada contoh inti, yaitu zikir berjamaah. Zikir berjamaah, dan kita harus adil ya dalam menilai. Zikir itu sama sekali tidak bid'ah. Zikir tidak bid'ah. Kemudian kalaupun ternyata suara bergemuruh dalam berzikir, itu juga tidak bid'ah. Ingat, ini detail ya. Zikirnya bukan bid'ah. Bergemuruhnya suara ketika berzikir itu bukan bid'ah. Tapi zikir yang dikomandoi itulah bid'ahnya. Zikir yang dikomandoi. Makanya sebenarnya zikir setelah salat itu didengarkan suaranya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwasanya aku tahu bahwasanya salat di masjid Nabi itu sudah selesai ketika aku mendengar istighfar. Artinya dari rumah dia dengar tidak? Dengar. Artinya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Tapi konsepnya adalah jangan sampai mengganggu orang sebelah. Itu kenapa akhir-akhir ini kemudian muncullah agak lebih pelan dan sebagainya. Dan juga karena kejahilan sebagian kaum muslimin, khawatir nanti mereka mengira itu akan masuk dalam unsur zikir berjamaah. Makanya hal itu harus kita perhatikan. Dan ini realita zikir berjamaah. Sekali lagi,
kita tidak melarang orang berzikir. Terkadang teman-teman kita di luar atau yang lainnya salah paham. Kemudian mengajak kepada perkara bid'ah. Contohnya apa? Saya tidak sebut ya. Nanti yang buat video tidak masalah, asalkan tidak tidak dipotong-potong ya. Contohnya di sini adalah mengajurkan untuk merayakan Maulid. Untuk mencintai Nabi tidak masalah. Untuk mencintai Nabi SAW itu tidak masalah. Tapi untuk merayakan, ada beberapa faktor yang kita mengatakan jangan. Faktor pertama adalah kalaupun ternyata atau kita masuk dulu faktor yang sebelumnya. 12 Rabiul Awal itu tepatnya adalah hari kewafatan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun dalil yang menyebutkan tanggal 12 hari lahirnya Nabi itu dalil yang lebih lemah daripada dalil yang lain. Berarti ketika merayakan 12 Rabiul Awal merayakan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya subhanallah ya. Selamat wafat Nabi. Subhanallah. Itu adalah keburukan. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal perayaan itu dicetuskan oleh orang-orang Syiah. Dan itu bukan amalan Ahlussunnah tapi amalan orang-orang Syiah. Dan Syiah adalah bentukan dari orang-orang Yahudi. Subhanallah. Kemudian ketika kita mengajak orang merayakan Maulid Nabi SAW dengan lisan kita atau tulisan kita yang mewakili lisan, ketahuilah bahwasanya kita tidak lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat. Dan ternyata para sahabat cara mengungkapkan cinta dan peduli mereka dengan mengikuti Nabi, bukan dengan membuat hal yang tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Dan sesungguhnya tanda cinta sejati adalah apa? Adalah nurut sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian benar cinta kepada Allah seperti Nabi cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Subhanallah. Maka perkara mengajak kepada Maulid, kepada Isra Mi'raj dan lainnya, kepada puasa di bulan Rajab, itu adalah perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ternyata selama ini kita mengamalkan, maka buka hati untuk menerima kebenaran. Karena sejatinya kita akan sampai kepada Allah dengan tumpukan kebenaran, bukan dengan semangat mengamalkan sebuah amalan. Semangat saja tidak cukup. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-iktisadu fi sunnah khairun min al-iktsari fil bid'ah." Salah seorang sahabat mengatakan, sederhana tapi mengamalkan sunnah itu jauh lebih baik daripada banyak mengamalkan amalan tapi bid'ah. Subhanallah. Makanya dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan Allah ciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata para ulama tafsir, di antaranya Imam Fudail bin Iyad, yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling ikhlas dan paling mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh ya, kalau hanya sehari 24 jam kita habiskan usia kita untuk mengikuti sunnah Nabi, kita nggak cukup waktunya. Kenapa kita harus melakukan amalan yang tidak dicontoh oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kemudian muncul alasan, di antara alasan mereka adalah bid'ah itu kan ada dua, kata Imam. Kata Imam siapa? Bid'ah itu ada dua, kata Imam siapa? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua. Bid'ah mazmumah dan bid'ah mahmudah. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Dan subhanallah, kebiasaan orang-orang yang membela kebatilan, ucapan yang benar biasanya dipotong. Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya. Kata beliau, adapun bid'ah yang sesuai dengan petunjuk Rasul, dia terpuji. Adapun bid'ah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, dia tercela. Subhanallah. Ini harus kita pahami.
maka tidak ada satu bid'ah pun kecuali dia adalah jalan yang salah. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu istilah agamanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah jalan kesesatan. Dan hal ini juga harus dipahami. Ketika kita menyebutkan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, tidak semena-mena kita mengatakan pelaku bid'ah itu orang yang paling sesat. Enggak. Beda kalau kita menilai amalan dengan menilai orang. Amalan sudah pasti, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini petunjuk, ini kesesatan. Tapi orangnya berbeda-beda penilaiannya. Subhanallah. Makanya ketika kaum muslimin meminta toleransi, ketika ormas-ormas yang mengatakan paling NKRI mengatakan toleransi, maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang paling toleran. Dakwah salafiyah yang paling banyak mendoakan pemerintah tanpa minta kursi di pemerintahan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang selalu mengajak rakyat, masyarakat untuk taat kepada pemimpin, sementara mereka, walaupun mereka sering dizalimi oleh pemimpin. Subhanallah. Maka diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, hadis di atas adalah menyatakan semua kebid'ahan adalah jalan kesesatan. Karena kata kullu itu artinya adalah setiap, merupakan bentuk yang maknanya umum. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama yang bukan merupakan urusan kami, maka dia adalah perkara yang tertolak. Ini adalah contoh kedua. Contoh ketiga. Contoh ketiga ini sebenarnya inti pembahasannya. Karena kehidupan kita, ini saya sampaikan ya, karena penting. Kehidupan kita tidak lepas dari ghibah. Cuma perbedaannya adalah apa? Orang yang bertaubat dan tidak bertaubat. Orang yang gibahnya banyak dengan gibahnya dikit. Subhanallah. Subhanallah ya. Maka hal ini harus kita perhatikan. Di antara penyakit lisan adalah ghibah. Dan kata beliau, ghibah adalah pengertiannya diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah dari Ibnu Hujar telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Ismail telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ghibah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil ghibah? Ini definisi ghibah ya. Definisi pengertian ghibah. Atadruna mal ghibah? Wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka kata Nabi SAW, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah tersebut adalah engkau berbicara tentang saudaramu atau tentang saudarimu sesuatu yang dia benci. Ini definisi ghibah. Maka para sahabat mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasul, apa pendapatmu jika ternyata omongan yang aku bicarakan tentang si anu, si fulana itu ada pada dirinya? Apakah itu termasuk ghibah? Kata Nabi SAW apa? In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau ternyata benar realitanya demikian, itulah ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau ternyatanya yang kau bicarakan tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Berarti di sini sangat tegas Nabi SAW ingin menjaga lisan kita. Pertama kita lihat definisi ghibah, yaitu menyebut saudaramu dalam urusan yang dia tidak suka. Itu disebut dengan ghibah. Sehingga ketika seorang suka dibicarakan, maka itu bukan ghibah. Paham di sini ya? Dia adalah kita menyebut keburukan seseorang. Tadi poinnya apa? Keburukan, bukan kebaikan. Jadi kalau kita menyebutkan tentang kebaikan seseorang, sementara orang itu nggak suka kita sebutin kebaikan dia, itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Tapi adalah keburukan. Kedua adalah asalnya adalah seorang muslim atau muslimah. Asalnya seorang muslim dan muslimah. Karena berbicara tentang orang kafir asalnya tidak termasuk ghibah. Kemudian adalah bima yakrah.
Aturan ketiganya, urusan yang dia benci. Artinya dia tidak suka diomongin keburukannya, sehingga kalau orang suka digosipin, suka dibicarakan keburukan dirinya, itu bukan ghibah. Tetapi apakah berpahala? Tidak juga, dosa juga. Intinya adalah seorang punya gelas yang bersih, kemudian dia oles dengan lumpur, apakah ada kebaikannya? Enggak. Lisannya harusnya dijaga dari kekotoran, walaupun orang itu suka dibicarakan tentang dirinya. Untuk apa kita bicara tentang keburukan orang lain? Digunakan dalam zikir dan sebagainya adalah lebih baik. Nah, dalam masalah ini, ghibah ini, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwasanya yang keempat ya. Yang keempat adalah dia adalah benar ada pada orang itu. Benar ada pada orang itu. Kalau tidak ada berarti apa tadi namanya? Dusta. Maka ini poin, karena kan alasan ini sebenarnya masyhur ya. Kan tapi yang ana omongin tentang dia itu benar. Maka kata Nabi itu adalah ghibah. Kata Nabi adalah ghibah. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah bersabda. Suatu hari Rasulullah mengatakan, Aisyah, ciri-ciri Aisyah apa? Tipenya, sifatnya pencemburu. Dan itu adalah salah satu sifat yang melekat pada wanita pada umumnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW saat itu dari rumahnya Safiyah, dan Rasulullah sering memuji Safiyah. Maka kata Aisyah, hasbuki min Safiyah. Wahai Rasulullah, cukuplah tentang ucapanmu memuji Safiyah. Ini adalah salah satu sifat yang harus diluruskan ya dari perempuan. Karena asalnya persaingan yang terbaik adalah persaingan merebut dengan kebaikan. Artinya kalau kita ingin memikat hati seseorang, lakukanlah kebaikan. Bukan dengan menghalangi dia memuji kebaikan orang lain. Hal ini harus kita perhatikan. Hasbuki min Safiyah fa innaha kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah muji Safiyah itu. Dia tuh orangnya kan gini. Sambil mengisyaratkan dengan sebuah isyarat, maksudnya adalah Safiyah itu pendek. Dan Aisyah ukurannya adalah ukuran postur Aisyah adalah postur yang ideal. Tapi enggak harus 45 kilo juga ya. Ya, enggak harus. Ya, enggak harus. Tapi itu udah lama kali ya kajiannya ya. Benar. Itu kalau ngikut tren akhirnya kena sendiri. Maka kata-kata Aisyah, fa innaha kadza wa kadza. Safiyah itu kan pendek, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan. Tadi benar enggak Safiyah itu pendek? Benar kan? Safiyah itu pendek. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Ini bagus dijadikan status. Sesungguhnya ghibah tersebut, yaitu ucapan engkau tentang Safiyah tadi begini dan begitu. Satu ucapan itu kalau dicelupkan ke dalam samudra yang sangat luas, akan merusak lautan yang luas itu. Subhanallah. Subhanallah. Ucapan yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan kepada kita kalau ternyata ada orang yang saleh jatuh dalam ghibah, itu satu sisi bukan celah, satu sisi ya. Tapi satu sisi dia aib juga bagi dia. Satu sisi bukan celah, maksudnya adalah dia masih manusia. Maksudnya di situ. Makanya kemarin saya upload ya, siapa yang nyimpan nomor yang bertemanan dengan medsos saya bicara tentang jangan vonis saudaramu. Artinya adalah kalau kesalahan yang dia lakukan, jangan semena-mena kita katakan, oh dia ternyata pendosa ya, saya baru tahu dia pendosa ternyata. Setiap ketemu dia, pendosa ini, oh pendosa lewat. Nggak bisa itu. Karena dia masih manusia. Tengok, Aisyah saja jatuh dalam apa? Ghibah. Tetapi bukan berarti itu membela diri untuk melakukan dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau telah mengucapkan sebuah kalimat, wahai Aisyah, kalau dicelupkan ke dalam apa? Air laut, samudra, kelautan, maka akan merusak lautan tersebut. Maka ini bahaya ghibah. Bahaya ghibah itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah berbicara tentang kehormatan seorang hamba. Sementara Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Bakrah yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah kalian, telah mengharamkan harta untuk dirampas, telah mengharamkan kehormatan untuk dirusak. Ka hurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Hari apa ini? Bukan hari ini, dalam hadis. Gak fokus. Dicari ya nanti ya. Ya dicari ya harinya. Harinya nggak jauh dari musim kita sekarang. Nanti dicari hari apa yang maksud Nabi. Fair. Ya. Seperti hari kalian ini dan di negeri kalian ini, negeri apa? Mekah saat itu. Dan di bulan kalian ini, bulan apa? Cari ya. Karena bulan ini berkaitan dengan tanggalnya, harinya. Artinya hari itu adalah hari haram, di bulan haram, di tempat yang haram. Sebagaimana tempat ini haram untuk ditumpahkan darah, hari ini hari mulia, bulan ini bulan mulia, maka kehormatan juga haram untuk dirusak. Makanya dosa ghibah ini wallahu a'lam bishawab. Ada dua pendapat ulama cara taubat dari ghibah. Cara taubat dari ghibah, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah mengatakan cukup dengan engkau memuji orang itu sebanyak-banyaknya. Cukup dengan engkau memuji orang yang kau ghibahi itu sebanyak-banyaknya. Kemudian engkau beristighfar untuk dia. Ini pendapat pertama. Tidak perlu minta maaf. Ini pendapat pertama. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Artinya dulu engkau pernah ghibah dia. Kalau bisa cari tempat yang dulu, kira-kira siapa saja isi yang ada di tempat itu. Kau pernah burukkan namanya, bicarakan tentang aibnya begini, temui mereka, katakan dulu omongan saya tentang fulanah itu ternyata apa? Ternyata apa? Enggak benar. Sekarang saya ingin puji dia, saya ingin bela dia. Dan banyak istighfar untuk dia dan untuk diri kita. Pendapat yang kedua adalah beristighfar untuk orang itu dan memujinya. Beristighfar untuk orang itu dan memujinya. Dan minta kehalalan selama tidak ada mudarat. Ini yang kedua. Dan minta kehalalan selama tidak ada mudarat. Yang pertama tadi mengatakan tidak harus minta maaf. Tetapi wallahu alam, ana lebih condong kepada yang mengatakan minta maaf selama tidak ada mudarat. Selama tidak ada mudarat. Maksudnya tidak ada mudarat gini. Kalau kita minta maaf sama dia, kita ngerti nih orangnya insyaallah orang yang jiwanya lapang, mudah memaafkan. Kalau ana minta maaf sama dia, insyaallah dia akan memaafkan. Dan dia tidak akan dengki kepada ana dan tidak akan menjauhi. Tapi kalau dengan minta maaf ternyata jarak semakin jauh, kemudian ada kebencian yang baru, maka ini lebih baik tidak minta maaf. Kenapa pada asalnya minta maaf? Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Kata Nabi sallallahu siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik itu mencobek kehormatannya atau sesuatu yang lain, kata Nabi, maka mintalah kehalalan di hari ini, yaitu di dunia, sebelum hari di mana tidak berlaku lagi uang dan harta. Subhanallah. Siapa yang nanti ternyata dia tidak minta maaf, kata Nabi, maka kalau dia punya kebaikan, diberikan kebaikan dia kepada orang itu. Dan kalau dia tidak punya kebaikan, keburukan orang lain dilemparkan kepada dia. Maka wallahu alam asalnya minta maaf. Dan pertanyaannya, apakah semua orang kalau kita minta maaf mereka akan menjauh? Tidak. Dan ini asalnya mendukung bahwasanya sebaiknya minta maaf dan sebaiknya minta maaf. Dan wallahu alam bishawab. Kemudian dalam Sahih Sunan Tirmizi disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda naik mimbar, Rasulullah menyeru dengan suara lantang, ya ma'syara, perhatikan ini ya. Nabi SAW manggil dengan suara yang keras, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yubdi ila qalbi la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum.
Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya. Dia mengatakan saya mukmin, saya beriman, saya mukminah, tetapi imannya tidak sampai ke hatinya. La tu'zul muslimin. Kata Nabi sallam, jangan kalian menyakiti orang-orang Islam. Wala tu'ayyiruhum. Jangan kalian mencela-cela mereka. Wala tattabi'u awratihim. Dan jangan mencari aib-aib mereka. Subhanallah. Ini konsekuensi ya. Siapa yang imannya cuma di lisan, konsekuensinya pasti dia apa? Menyakiti orang lain, pasti mencela orang lain, dan pasti cari kesalahan orang lain. Ini konsekuensi orang yang imannya cuma sebatas lisan. Dan ini akan dapat balasannya. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini balasan di dunia ya, belum lagi di akhirat. Fa innahu man tatabba awrata akhihi muslim tatabba Allahu awratah. Ini bagus kalau dipenggal potongan ini, nanti dijadikan cuplikan. Kata Nabi sallam, sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya. Subhanallah. Kemampuan kita membongkar aib orang lain terbatas, jemaah. Terbatas sekali. Dan kalau kita membongkar aib orang lain, itu otomatis menjadi aib kita. Dan kemampuan Allah untuk membongkar aib kita sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah, dan Allah tidak akan pernah dihukum oleh siapapun. Tapi kita kalau mencari aib orang lain akan dihukum. Siapa yang mencari aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya. Waman tatabba, dan Allah akan cari aibnya. Waman tatabba Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Dan siapa yang Allah buka dan singkap aibnya, maka Allah akan bongkar walaupun dia berada di pelosok rumahnya, walaupun di ujung rumahnya, di lubang terkecil dari rumahnya, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar. Ini mengajarkan kepada kita dua bahaya. Yaitu bahaya apa? Ternyata kalau kita mencari aib orang lain, itu iman kita belum sampai hati. Dan orang yang imannya belum sampai hati rawan untuk ditutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Rawan sekali. Subhanallah. Yang kedua adalah rawan Allah Subhanahu wa taala bongkar akhir hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan cabutkan, oh fulan begini, fulanah begitu dan sebagainya. Karena suka mencari aib orang lain. Ghibah itu dosa kecil atau dosa besar? Ada dua pendapat. Jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, dia adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar dengan beberapa dalil. Dalilnya kita ambil dari kitab halaman 40. Dalil yang pertama, dia adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, anda baca terjemahnya aja ya. Kata Nabi SAW, ketika aku dinaikkan, yaitu dalam Isra Mi'raj, aku melewati sebuah kaum yang memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, terbuat dari metal begitu. Kemudian ternyata kuku yang mereka miliki yang panjang terbuat dari tembaga tersebut digunakan untuk mencakar muka dan dada sendiri. Artinya di hari kiamat itu akan ada orang diberikan apa? Kuku panjang terbuat dari benda yang tajam, tembaga, dan itu mencakar diri sendiri, wajah dan muka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka. Dan mereka itu mencabik-cabik, merusak kehormatan orang lain. Dalam riwayat lain, mereka adalah orang yang melakukan ghibah. Nah, adanya azab khusus dengan yang sangat mengerikan seperti ini adalah indikasi dia adalah dosa besar. Ini dalil pertama. Dalil kedua di buku ini adalah surah Al-Hujurat ayat 12. Kita lihat. Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian yang lain menggibah sebagian yang lain pula. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka salah seorang di antara kalian yang makan bangkai daging saudaranya atau saudarinya? Tentulah dia merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ghibah, coba ana mau ngetes ya. Ghibah itu kata yang mirip dengan ghibah apa? Yang bunyinya mirip dengan ghibah. Lihat unsur katanya, ada huruf apa aja? Ghibah.
Iyalah jemaah. Ghibah katanya mirip dengan kata ghaib. Ada huruf ghain, ada huruf ya, ada huruf ba. Paham? Ghaib artinya apa? Enggak ada kan gitu ya. Kenapa ghibah itu termasuk dosa besar? Karena dia berbicara tentang seseorang di saat orang itu nggak bisa bela. Paham? Maka disebut ghibah. Orang itu nggak ada di sisi dia. Nah, ketika orang ini nggak bisa bela, ya, dia nggak ada. Satu sisi lain disebutkan di sini dia itu bangkai yang sudah nggak bisa ngelawan, oke? Dan dia bukan hanya bangkai tapi juga bangkai saudaranya yang beriman. Maka hukum makan bangkai saja pada asalnya apa? Dosa besar. Apalagi kalau makan bangkai saudara sendiri. Ini besar, subhanallah. Makanya saya pernah buat juga status tulis, disebutkan memang makan daging itu enak. Makan daging itu enak. Dan semua nggak harus orang kaya yang makan daging. Orang miskin juga makan daging. Minimal daging saudaranya sendiri. Daging kurban nggak semuanya dapat, ya. Daging kurban nggak semuanya dapat. Tapi kalau daging ini dapat. Maka ini adalah salah satu indikasi dari dosa besar. Apakah ghibah hanya ketika orang yang dibicarakan itu tidak ada secara zahir? Sabda beliau, engkau berbicara tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai, mencakup pembicaraan ketika dia tidak ada maupun ketika ada. Tapi wallahu alam, yang lebih kuat adalah ghibah ketika orang itu tidak ada. Kalau orang itu ada, namanya caci maki. Itu adalah namanya caci maki. Kemudian kita pindah ke halaman selanjutnya. Ghibah di masa sekarang ini telah menjadi kesuksesan, kesukaan mayoritas, khususnya adalah kaum wanita, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita hidup di sosial media, itu ghibah akan lebih gampang. Ghibah akan lebih gampang. Dan khususnya kaum wanita, mohon maaf, khususnya kaum wanita. Dan subhanallah ya, terkadang status kita, anak pernah sebuah ucapan yang anak pernah ucapkan, yaitu istighfar kita perlu istighfar. Istighfar kita perlu istighfar. Kadang istighfar kita itu enggak tulus. Nasihat kita perlu nasihat. Artinya teruslah belajar sampai kita bisa menasehati cara kita memberi nasihat. Memang di antara nasihat adalah bentuknya sindiran, iya. Tetapi kalau sindiran tersebut disebabkan karena kepentingan pribadi, itu bukan namanya nasihat. Terkadang jatuh kepada ghibah terhadap orang tersebut. Maka hal ini harus kita perhatikan. Ghibah adalah kesukaan banyak orang. Subhanallah. Allah berfirman tentang bahayanya hal ini, karena ghibah adalah bukan menjalankan perintah Allah. Seharusnya kita menjalankan perintah Allah. Allah sebutkan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak patut bagi lelaki mukmin dan wanita mukminah, ketika Allah telah berikan penghukuman, keputusan, dia memilih hukum yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia telah melakukan kesesatan yang jauh, yang jelas. Artinya Allah suruh tidak ghibah, tapi kita ghibah. Kemudian surah An-Nur ayat 51 dan 52. Ana izin ya, ini ana enggak baca ya, karena ayat ini tidak berkaitan langsung. Dan ayatnya masih banyak. Ayat-ayat di atas nanti bisa dibaca. Kita pindah ke cara taubat dari ghibah, kita baca. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Wabilus Sayyib, disebutkan dari Nabi SAW bahwa kafarah tebusan ghibah adalah engkau mohon ampunan untuk orang yang dighibahi. Tetapi kalau dikatakan ini hadis, maka ini hadisnya dhaif. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Al-Baihaqi menyebutkan dalam Da'watul Kabir dan mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Tapi benar nggak dengan kita memberikan istighfar yang banyak untuk dia? Benar, itu adalah hampir ijma' para ulama, atau banyak para ulama menyebutkan demikian. Kemudian dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama.
Keduanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad, yaitu apakah bertaubat dari ghibah itu cukup dengan minta ampunan untuk orang yang digibahi, istighfar untuk dia, atau harus memberitahu dan meminta penghalalannya. Pendapat yang benar, kata penulis, adalah tidak perlu memberitahu, akan tetapi cukup baginya meminta ampunan untuknya serta menyebutkan kebaikan di tempat yang telah dia menghibahnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini berbeda dengan yang Anda pilih ya. Anda memilih tetap tadi apa? Minta halal. Karena hadis Nabi jelas, hendaknya dia minta halal selama di dunia, dengan pertimbangan kalau tidak ada mudaratnya, selama tidak ada mudarat. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa pelaku ghibah harus memberitahu, mereka beranggapan bahwa hal ghibah itu seperti harta. Sedangkan perbedaan antara keduanya sangatlah jelas. Adapun alasan anak tidak samakan dengan harta. Anak berdalil dengan hadis tadi. Harta orang yang dizalimi masih dapat mengambil manfaatnya dengan dikembalikan yang sebanding. Jika mau dia bisa mengambil, jika tidak dia bisa bersedekah. Adapun dalam kasus riba, maka dalam hal itu tidak memungkinkan untuk mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Ibu-ibu bisa pilih pendapat yang mana, tetapi yang lebih menyelamatkan diri insyaallah. Kalaupun akhirnya kita salah menilai orang, misalnya menurut ana dia ini orang baik, kalau ana minta maaf insyaallah dia maafkan, ternyata apa? Dia nggak maafkan, apakah rugi kita? Tidak sama sekali. Yang penting kita di sisi Allah sudah punya hujah minimal, ya Allah saya sudah minta maaf. Kalaupun orang ini nanti nuntut kita di akhirat, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita sehingga kita diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini bukanlah jalan beliau. Sungguh penetapan syariat yang bijak tidak membolehkan, terlebih lagi mewajibkan atau memerintahkan. Ingat ya, pendapat yang mengatakan minta maaf itu tidak mewajibkan, tetapi apa? Menganjurkan dengan melihat kondisi. Adapun poros keberadaan syariat ini adalah menghilangkan dan mengurangi kerusakan yang ada, bukan mendatangkan kerusakan yang baru atau bahkan menyempurnakannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian habislah penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kata penulis, penjelasan beliau tersebut tak perlu ditambah karena sudah cukup baik dan berfaedah. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggibah satu sama lain. Lihat pula dalam silsilah ad-dhaifah, sepertinya dia adalah silsilah dhaifah Syekh Muqbil, untuk mengetahui jalan yang berkaitan dengan hadis kafarah orang yang engkau gibahi dengan engkau minta kapanpun Allah minta ampunan kepada Allah untuk orang itu. Ketahuilah, kata beliau, ini terakhir, perhatikan. Sebagian manusia menyangka bahwa ghibah dibolehkan apabila dibicarakan memang ada di diri orang tersebut. Maka jawabannya apa? Boleh enggak? Enggak boleh. Dan ketika melarang hal itu, dia malah mengatakan itu benar dan tidak berdosa. Benar orang itu demikian. Padahal inilah inti dari perbuatan ghibah. Karena ghibah adalah engkau berkata tentang saudaramu atau saudarimu sesuatu yang tidak engkau sukai. Kata penulis, saya tutup pembahasan ghibah ini dengan perkataan Al-Imam Al-Qahtani di dalam Nuniyah beliau di halaman ke-39. Ucapannya adalah, saya baca bahasa Arabnya. Ya. Ada yang terloncat nggak halamannya? Nggak ada kan ya? Ada yang terloncat nggak? Nah, bentar anak cek. Sepertinya ada di buku terjemah, ada yang kurang sepertinya. Iya, di buku bahasa Arabnya masih banyak. Nah, mana ambil dari buku Arab ya. Nah, ghibah tadi disebutkan sedikit banyak dia haram. Tetapi ada beberapa perkara dia tidak masuk ghibah. Ini ditulis nih. Ini disebutkan dalam sebuah syair. Ini adanya di buku Arabnya. Enggak tahu di buku terjemah ada enggak? Enggak ada ya. Nah,
Ghibah itu haram kecuali dalam 6 keadaan. Masa nggak ada sih? Yang diloncat ya. Oh, mohon maaf. Pertama adalah kita baca dulu. Az-zammu laysa bighibatin fi sittatin. Mencela seseorang itu tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Ditulis disusun ya. Pertama adalah, atau anda baca dulu. Mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhadzirun wa limudhirin fisqan wa mustabtin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Yang pertama adalah mutadhallim, yaitu orang yang dizalimi. Tidak masalah dia menggibah orang yang menzalimi dia. Dalam artian dia datang kepada polisi misalnya. Dia menyebutkan si fulan telah menzalimi saya, si fulana menzalimi saya dengan mengambil ini dan itu. Polisi menanyakan apa? Kejahatan dia dan ciri-ciri dia. Tidak masalah hal itu. Misalnya, dia itu orangnya begini. Apakah dia orang kaya dan miskin? Miskin, tapi dia nyuri. Nah, itu ghibah juga. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Kedua adalah wa mu'arrif. Mu'arrif itu adalah untuk mu'arrif itu bukan. Di sini untuk mengenalkan tentang seorang sosok. Contohnya di Komplek Citra Mas ada 5 orang namanya Ahmad. Pak, bisa tunjukin rumahnya Pak Ahmad? Alamatnya ada nggak Pak? Nggak ada. Tapi orangnya ciri-ciri gimana? Pak Ahmad yang pincang misalnya. Oh, itu nggak masalah. Selama tujuannya adalah untuk mengenalkan. Tapi kalau ada tanda lain yang bisa diberikan, nggak harus gunakan tanda itu. Misalnya Pak Ahmad yang orangnya sering sholat misalnya. Sholatnya pakai baju kayak gini biasanya. Tapi sayangnya orang yang ditanya kadang nggak nggak tahu dia. Iya. Kemudian yang ketiga adalah wa muhadzirin, yaitu untuk memberi peringatan. Memberi peringatan dari orang jahat. Contohnya, jangan berteman sama si fulana. Itu asalnya nggak apa-apa. Karena banyak teman-teman yang merasa dirugikan oleh dia. Dan realitanya ada. Misalnya gitu. Nggak masalah. Tapi ingat ya, jangan bablas. Jangan bablas. Nggak perlu, oh ya, keburukannya gimana? Ini 1, ini 2. Oh, ana juga kemarin, seterusnya. Nggak kayak gitu. Secukupnya saja. Kemudian yang keempat, wali muzhiri fiskan. Orang yang kefasikannya jelas. Artinya dia terang-terangan melakukan dosa, nggak apa-apa kita bicarakan tentang dia. Misalnya gini. Kenapa? Benar ya, keempat ya. Wali muzhirin fiskon, orang yang jelas atau terang-terangan menampakkan kefasikannya. Terang-terangan menampakkan kefasikannya. Contohnya adalah dia jelas-jelas mendakwahkan kebid'ahannya misalnya, mendakwahkan kesyirikannya. Maka kita misalnya ada Ustadz fulan dakwahin kesyirikan. Ana sebut tentang dia di sini. Dia ada atau tidak? Enggak ada. Ana sebutin keburukannya, itu ghibah enggak? Ghibah pada asalnya. Tapi karena dia adalah sudah mendakwahkan kesesatan, maka menyebutkan dia enggak jadi ghibah. Paham di sini? Karena dia sudah terang-terangan, maka cara untuk mengcovernya juga harus terang-terangan. Kemudian yang kelima, wa mustaftin wa man talabal i'anah fi izalatil munkar, atau wa mustaftin. Yang kelima adalah orang yang minta fatwa. Minta fatwa tentang suatu masalah, atau minta fatwa tentang masalah jodoh, bisa saja. Artinya misalnya dia datang kepada seorang ustaz menyebutkan, saya minta pendapat tentang masalah ini, masalah itu. Akhirnya mau tidak mau dalam kasus itu harus menyebutkan seseorang. Maka enggak masalah dia sebut. Saya punya masalah sama mertua misalnya, atau masalah sama suami, masalah sama
keluarga, disebutkan tidak masalah, karena itu tujuannya apa? Mencari solusi. Yang ketiga adalah waman talabal i'anah, orang yang minta ke pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Contohnya gini, kalau dalam masalah ini nggak boleh ghibah, malah bahaya. Contohnya apa? Ada maling, ada maling ngambil tasnya isinya semua barang berharga. Maka tiba-tiba ketika dia mau bilang maling, dia ingat nggak boleh ghibah, tahan dia. Maka itu nggak bagus. Maka kita katakan maling nggak apa-apa, dia maling nggak apa-apa, copet, begal dan sebagainya, nggak masalah. Jadi dalam berapa perkara ini? 6. Maka hal ini nanti silakan dibagikan kepada yang lain. Ghibah asalnya dosa sangat besar, kecuali dalam 6 perkara ini. Tapi kasih catatan di bawahnya, tanpa berlebihan. Tanpa berlebihan. Karena terkadang orang kalau sudah diperbolehkan bablas. Kalau sudah diperbolehkan bablas. Maka dalam hal ini harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan syair dari Al-Imam Qahtani di dalam Nuniyah beliau. Kata beliau, la tusghalanna bi aibin ghairika ghafilan an aibin nafsika innahu ghaibani. Ini ucapan ini semoga menjadi motivasi kita meninggalkan ghibah. Kata Imam Al-Qahtani di dalam Nuniyah beliau mengatakan, la tusghalanna bi aibin ghairika ghafilan an aibin nafsika innahu aibani. Subhanallah. Lihat di situ terjemahnya. Janganlah engkau sibukkan dirimu dengan aib orang lain, sedangkan engkau lalai dari aibmu sendiri. Perhatikan di sini. Pertama, sibuk dengan aib orang lain. Kedua, lupa aib sendiri. Kata beliau, sesungguhnya itu menjadi 2 aib. Paham? Jadi 2 aib. Kalau kita sibuk dengan aib orang lain, berarti kita nambah pekerjaan kita. Pekerjaan kita belum selesai, pekerjaan orang lain kita kerjakan dan tidak bakalan selesai. Maka itu salah satu hal yang mungkin bisa jadi renungan kita. Semoga semakin hari Allah perbaiki hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari bahaya ghibah. Karena bayangkan begini ya, bayangkan hari ini kita ngaji nih, habis itu nanti kita salat zuhur dan mungkin ada yang masih berpuasa. Tiba-tiba ternyata pahalanya kasih ke orang semua, dan itu rugi sekali. Seumur hidup atau seharian penuh kita beramal soleh, kita kasih ke orang lain. Bahkan ya, hampir ada ijma, para ulama hampir berijma. Kalau tidak mau disebutkan ijma, hampir berijma. Ulama itu mengatakan puasa orang yang melakukan ghibah nggak ada pahala, nggak ada pahala. Itu kata para ulama. Semua para ulama kalau tidak mau dikatakan ijma. Mereka mengatakan puasa orang yang melakukan ghibah nggak ada pahalanya. Puasanya sah atau tidak? Sah. Tapi ghibahnya menjadikan dia tidak ada pahala. Alangkah ruginya kita lapar, kita nggak punya uang, setelah gajian ternyata ditransfer ke rekening orang lain sama bos. Rugi kita. Di saat kita butuh pahala, ternyata pahalanya milik orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah,